Gizi di masa pandemi. Permasalahan gizi apa saja sih yang ada di masa pandemi ini? Masa pandemi ini membuat aktivitas kita tidak terkontrol. Sebagai contoh, pola makan yang tidak teratur, sehingga dapat menyebabkan permasalahan gizi seperti overweight atau kelebihan berat badan dan wasting atau gizi kurang. Wasting atau gizi kurang merupakan keadaan gizi yang terjadi dalam jangka pendek karena kurangnya asupan makanan bergizi dan juga infeksi. Faktor penyebab dari wasting antara lain adanya penyakit infeksi, asupan gizi yang kurang, hygiene dan sanitasi lingkungan kurang memadai, ketersediaan pangan yang kurang memadai, dan juga pola asuh yang kurang tepat. Dampak gizi kurang pada kesehatan anak antara lain gangguan kesehatan mental dan emosional, gangguan pertumbuhan, daya tahan tubuh menurun dan mudah terkena infeksi, serta menyebabkan kematian pada balita. Lalu, bagaimana sih agar balita tidak terkena wasting selama pandemi ini? Pencegahan gizi kurang selama pandemi COVID-19. Usahakan balita tetap ditimbang setiap bulan, waspada ketika balita terlihat kurus, menolak menyusu, dan tidak mau makan. Beri ASI eksklusif selama 6 bulan, lalu diteruskan MPASI dan ASI sampai usia 2 tahun. Konsumsi gizi seimbang, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, imunisasi dasar lengkap, serta rutin pantau pertumbuhan dan perkembangan melalui buku KIA atau KMS. Contoh cara membaca grafik berdasarkan berat badan per tinggi badan pada baduta perempuan. Yang pertama, menandai panjang badan baduta. Sebagai contoh 70 cm, lalu menandai berat badan baduta sebagai contoh 6 kg. Lalu, menarik garis dari titik 1 dan 2. Titik pertemuan dinamakan plot. Hasilnya menunjukkan berada di bawah pita hitam, yaitu sangat kurus. Cara membaca warna pita pada buku KIA atau KMS. Pita berwarna hijau berarti normal, pita berwarna kuning berarti kurus atau gemuk, perlu dicegah agar tidak menurun dan kembali ke pita hijau. Pita berwarna merah berarti sangat kurus atau sangat gemuk. Pemberian makan pada bayi dan anak. Berikut panduan cara penyajian, tekstur, dan frekuensi makan untuk bayi dan balita. Usia 0-6 bulan, ibu dimotivasi untuk dapat terus menyusui. Anak usia 0-6 bulan hanya mengkonsumsi ASI saja. Usia 6-8 bulan, frekuensi makan 2-3 sendok makan sampai dengan 125 ml dengan frekuensi 2-3 kali makan utama dan 1-2 kali makanan selingan. Makanan disaring dengan tekstur lumat dan tidak encer. Lalu lanjut menyusui. Usia 9-10 bulan, frekuensi makan lebih dari 125 ml dengan 3-4 kali makanan utama dan 1-2 kali makanan selingan. Bahan makanan seperti bahan makanan orang dewasa, rasa disesuaikan untuk anak-anak, pengolahannya dengan ditumbuk dengan tekstur agak kasar. Lalu lanjut menyusui. Usia 10-12 bulan, frekuensi makan 200 ml dengan 3-4 kali makanan utama dan 1-2 kali makanan selingan. Bahan makanan seperti bahan makanan orang dewasa, rasa disesuaikan untuk anak-anak, pengolahannya dengan dicincang dengan tekstur kasar. Lalu lanjut menyusui. Usia lebih dari 12 bulan, menu makanan seperti orang dewasa, bahan makanan orang dewasa yang dapat digunakan untuk dibuat makanan bayi dan anak-anak. Cara pengolahannya dengan dimasak biasa, lalu lanjut menyusui. Berikut pedoman isi piringku yang disesuaikan dengan usia. Untuk usia 6-23 bulan, 35% diisi dengan makanan pokok, 30% protein hewani, 25% sayuran dan buah, 10% protein nabati. Usia 2-5 tahun,
35% makanan pokok, 35% protein hewani dan nabati, 30% sayuran dan buah. Dewasa, 35% makanan pokok, 35% sayuran, 15% protein hewani dan nabati, 15% buah. Berikut contoh menu pemberian makanan tambahan pada balita. Yang pertama, puding singkong panggang. Bahan-bahan yang dibutuhkan ada singkong, susu sapi, telur ayam, margarin, choco chips, gula pasir, bubuk kayu manis, dan vanila bubuk. Kandungan gizi, energi sebesar 404,64 kilokalori, protein 11,07 gram, lemak 17,51 gram, dan karbohidrat 53,96 gram. Yang kedua, ada potato cheese ball. Bahan-bahan yang dibutuhkan, kentang, telur, keju, wortel, bawang putih, bawang merah, garam, dan minyak goreng. Kandungan gizi, energi sebesar 402,4 kilokalori, protein 17,8 gram, lemak 19,2 gram, dan karbohidrat 39 gram. Akhir kata, masak nasi dari beras, pakai canting untuk menanak. Untuk generasi berkualitas, cegah wasting pada anak. Cukup sekian dan terima kasih telah menonton video edukasi ini.